Alright guys, for today our material is about history of culture and civilization. Bacanya gimana tuh? History ya, bukan Tory tapi history. Coba saya cek dulu ininya pronunciation-nya kalau karena because I'm here to study English. History. Iwak teri of culture and civilization. Alright, civilization. Sejarah budaya is cara hidup menyeluruh, right? Cara hidup menyeluruh berarti budaya. Budaya kita bisa terpengaruh Korea, sir. Bisa kalau pokoknya ada baju Korea terus semua orang pada pakai itu. Ya kayak Levi's ini kan budaya Amerika, budaya, cara hidup, right? Culture itu cara hidup and civilization peradaban. Sebelum kita bahas tentang peradaban, guys, dulunya orang-orang itu pada berburu. Belum ada yang bertani, berburu. Soalnya mereka nggak punya cangkul segala macam, punyanya tombak, ya kan? Nah, ketika mereka ngumpul, muncullah peradaban dengan adanya Pak RT-nya siapa. What is it? Sistem jalanannya gimana? Mereka bikin rumah-rumah. Jadi bisa nggak kalau kita bikin peradaban? Bisa. Rifki menetap di suatu tempat yang baru, ngajak teman-temannya. Ya udah, siapa yang jadi Pak RT-nya? Siapa yang jadi ininya? Oke. Terus listriknya gimana nih? Nah, muncullah peradaban. Itu namanya peradaban. Sistem komunikasinya gimana nih? Pakai kantongan atau pakai gimana? Itu peradaban, right? Guys, kalau sekarang udah modern, right? Peradaban modern sekarang. Kita udah punya ya digital ya. Oke. Ya, kenapa sih? Kepala suku. Bahasa Inggrisnya? Elder maybe. Elder. Kepala suku. Iya nggak, Mister? Elder. Tidak ada. Soal saya taunya di COC itu elder, kepala suku. Clan, ya. Oh iya, clan. COC itu apa sih? Class of clans ya. Class itu apa? Class? Perseteruan atau kita bahasa biasanya tawuran. Nah, tawuran. Kalau yang gede tawurannya war, perang, ya kan? Kalau kecil-kecil berarti tawuran, clash, ya. Alright. Hah? Boleh. Ya. Asal jangan ke kamar saya. Alright. Sir Mr. Febri, nanti saya kirim ya. Nah, habis penjelasan saya kirim. Lihat dulu yang di grupnya. Oke. Tadi gimana guys? Class kok class lagi. COC tadi gimana? Class of clans ya. Berarti tawuran antar clan. No. Suku itu terlalu kecil. Clan itu nanti turun ke bawah lebih kecil dari clan itu marga. Si Poltak apa namanya? Si Tompul, Hutapea, segala ini marga namanya. Marga kalau ngumpul jadi satu itu namanya clan. Oh, clan sini sama clan sana. Ya. Nah, di sini nanti ada etnis, guys. For example like this. I'm Javanese, etnis saya Jawa dan saya sukunya juga Jawa. Tapi orang yang di Bromo sukunya Jawa, etnisnya Jawa, sukunya apa mereka? Tengger. Ada tulisan Tengger Semer apa? Bromo, Tengger. Tengger itu maksudnya suku mereka. Di Banyuwangi etnisnya Jawa, sukunya apa? Osing, gitu. Suku itu lebih kecil lagi dari etnis, gitu ya. Oke, baca lagi. The history of culture, bawahnya. Culture and civilization is a vast tapestry woven from the experiences of countless societies, right? History, sejarah, the history of culture, sejarah budaya dan peradaban is a vast tapestry, guys. Besar bahasa Inggrisnya big, right? Lebih besar, large, right? Nah, kalau kalian ngomong besarnya tidak terhingga ya, meskipun itu aslinya terhingga, tapi kalau pas memang pengen yang ngomong tidak terhingga, bilang aja vast, ya. Vast, itu banyak gede banget lah ini ya. Vast tapestry itu permadani aslinya, guys. Karpet Persha itu loh, yang warnanya merah, biru, yang harganya miliaran gitu. Tahu kan? Nah, itu maksudnya apa? Kok bisa ada karpet segala di sini? Ini maksudnya keberagaman. Karpet kan beragam gitu, warnanya itu indah, dilihat dari jauh indah. Itulah bangsa kita. Ada orang Jawa, ada orang Malaysia lagi. Ada orang Sulawesi, ada orang Irian, tapi indah gitu dilihat dari kacamata orang luar itu. Indonesia itu beragam gitu aja tapestry ya. Tapestry, kain yang ditenun, woven itu ditenun dari experiences, pengalaman of countless society. Tak terhitung banyaknya masyarakat kita banyak, right? Oke, aman ya. From the apa the itu? Bacanya the apa the ancient apa the? Ketemunya vowels berarti the, right? Okay, from the ancient civilizations. Civilizations of Mesopotamia, ini pertama kalinya guys, Mesopotamia
to the sophisticated empires of the Indus Valley. Okay, each era has contributed uniquely. Right, from the ancient civilization, peradaban yang dianggap pertama, ya nanti ya Mas ya. Nih ya, lihat dulu bahasa Inggrisnya. Dari peradaban kuno Mesopotamia, sepanjang yang saya pelajari, yang peradaban pertama itu Mesopotamia. Ya. Itu tempatnya di mana sekarang? Di Saddam Hussein, di mana itu? Di Irak. Peradaban pertama di dunia itu Mesopotamia. Di situ ada kota yang rajanya Hammurabi itu siapa? Kota apa? Kota Babilonia. Nah, itu pertama kalinya ada peradaban di situ, guys. Mesopotamia itu daerah ya. Mesopotamia itu Irak sampai Suriah sampai Jordan itu Mesopotamia. Di tengah-tengahnya ada kerajaan namanya Babilonia. Rajanya namanya Hammurabi. Ini yang bikin tulisan pertama kali. Yang bikin penulisan belum ada bahasa Inggris, belum ada. Ini kan 3500 sebelum Yesus lahir. 3500 sebelum Masehi. Masehi itu apa sih, guys? Masehi, Mesiah ya, dihitung dari Yesus. Right? Sekarang 2025 setelah kelahiran Yesus. Ini ya. Kalau kalian tahun baru itu berarti merayakan ulang tahunnya Jesus gitu. Kalau sebelum Masehi, kalau itu kan ini kan tahun Masehi ya. Tahun Masehi biasa disebut Anno Domini, tahun Tuhan kami, AD. Kalau dulu kan disebut SM ya, sebelum Masehi. 5100 tahun sebelum Masehi, SM. Sekarang 2025 AD atau tahun Masehi aja lah. Tapi orang nulisnya AD. AD itu maksudnya Anno Domini, tahun Tuhan kami. Tuhannya dimaksud siapa? Jesus gitu, guys. Alright, the next, what is it? Mesopotamia to the sophisticated empires, dari peradaban kuno Mesopotamia hingga kekaisaran canggih di lembah Indus. Lembah Indus ya di India ya, guys ya. Industan. Each era has contributed uniquely. Setiap era telah memberikan kontribusi yang unik. Alright, oke, lanjut lagi. Art, literature, right? Pakai C semua, literature. Iya benar, literature and philosophy have flourished. Flourish ya, berkembang dengan pesat gitu guys ya. Reflecting the values. V-nya tebelin values. Kurang values ya. Atau mungkin saya yang kurang dengar ya. Alright, aspiration and aspirations. Berbeda bahasa Inggrisnya apa? Dua kali ngomong. Difference. Favorit bahasa Inggrisnya? Favorites. Dua kali ngomong. Kalau sayuran? 3 kali. Vegetable, right? Berbeda tadi apa? Difference, right? Different peoples, right? Seni, sastra, art, literature, and philosophy. Seni apa ini guys? Literature, sastra ya, bahasa yang paling tinggi sastra ya. Paling rendah sosio, tengah-tengahnya ada grammar, linguistik. Bahasa grammar itu bahasa tengah guys, nggak terlalu tinggi. Yang paling tinggi itu literature ya, bahasa sastra, bahasa puisi gitu guys. And philosophy adalah philo itu apa namanya? Cinta guys. Bahasa Yunani-nya cinta itu philo, sophie itu kebijaksanaan. Maksudnya filosofi itu mencintai kebijaksanaan, ilmu untuk mencari kebijaksanaan. Apakah kalau udah belajar filosofi itu ini bisa bijaksana? Kalau menurut orang filsafat nggak bisa nemu. Kebijaksanaan itu nggak akan bisa ditemukan karena kita cuma naik dari kebijaksanaan satu ke kebijaksanaan naik tingkat dan kita nggak tahu ujungnya sampai mana. Itu filosofi. Kalau ada orang filsafat udah tahu, saya udah nemuin, berarti dia nggak berfilsafat karena pada dasarnya filsafat itu bertanya. Kalau udah nggak ada pertanyaan berarti dia nggak berfilsafat lagi. Ya. Gunanya untuk apa guys filsafat? Untuk dunia teknologi, for example ya, nggak ada gunanya filsafat. Ada dunia teknologi kalau umpamanya nggak ada filsafat, udah HP paling bagus ya ini Nokia dari dulu. Nggak ada orang yang mikir ininya, nggak ada yang bertanya-tanya apakah ada yang lebih bagus dari Nokia. Kalau nggak ada orang nanya kayak gitu, nggak ada penciptaan lagi. Ya gunanya untuk itu guys. Ibu dari segala ilmu itu filosofi ya. Filosofi itu apa? Bertanya gitu aja ya. Seni bertanya. Have flourished ya, sudah berkembang. Seni sastra dan filsafat telah berkembang. Reflecting, what is it? Mencerminkan the values, nilai-nilai and aspiration. Aspirasi dalam konteks bahasa Inggris itu cita-cita ya guys ya. Cita-cita yang berupa profesi. Kalau dream kan bisa bebas kemana-mana ya. Kalau aspiration ini cita-cita berupa profesi of different peoples. Ini kebanyakan S ini. Apa namanya? Orang-orang yang berbeda. Bangsa ya, dia peoples-nya maksudnya people kan banyak orang ya. Kalau peoples nation bisa bangsa. Bangsa itu gimana guys? Apa bedanya sama negara? Nusa dan bangsa itu teman-teman harus tahu. Bangsa itu apa sih?
Orang yang memiliki kumpulan orang yang memiliki bahasa, budaya sama sejarah yang sama itu bangsa. Oke, kalau secara teritori ini namanya negara. Nusa itu apa Nusa? Nusa dan bangsa. Nusa itu wilayah, guys. Nusa itu bangsa. Nusa Tenggara, wilayah Tenggara atau Pulau Tenggara. Nusa Jawa, di sini Nusa Jawa. Nah, Nusa itu bahasa kalau nggak salah Majapahit kayaknya. Baca Majapahit, Nusa itu pulau. Oke. Alright, bangsa mana tadi? Alright, lanjut dulu. The evolution of language has played a critical role. Kayaknya kurang critical. Role. Okay, in the transmission of cultural knowledge. Kayaknya letupin across generations. Alright, okay, what is it? The evolution, evolusi apa guys? Perubahan. Dia lambat apa cepat? Perubahannya lambat. Kalau yang cepat revolution ya guys. Kalau dia cepat, perubahan cepat revolusi, perubahan lambat evolution. Evolusi bahasa bertahap ya. Evolusi itu perubahan bertahap, lambat. Evolusi bahasa telah has played a critical role, memainkan peran yang kritis, penting yang mendesak in the transmission. Apa namanya ya? Transmisi ya, pengiriman ya. Apa sih namanya? Transmisi. Ya saya ngirim ke anak gitu. Maksudnya ngomongin gitu ya. Ya, biar dia ngerti gitu ya. Transmission of cultural knowledge, transmisi pengetahuan budaya across generation, lintas generasi. Ya, jadi karena adanya bahasa, kita bisa cerita ke anak kita dan dia nanti cerita ke cucu kita. Ya, sehingga sejarah kita nggak akan putus. Ya. Kalau nggak ada bahasa, bayangkan ada orang masih mengenang Pak Soekarno, nggak bisa. Bahasa itu yang penting ya. Bahasa itu juga ditemukan oleh peradaban. Alright, and then moreover. Oke, bentar guys. Untuk masalah bahasa, dulu kan Nabi Adam ya. Nabi Adam ya. Nabi Adam kan bahasanya satu kan sama anak-anaknya. Kenapa kok jadi ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Yunani, kenapa itu guys? Sebenarnya anaknya itu misah-misah. Ya, ada Nabi Set, ada kan anaknya Nabi Adam ada 120 pasang ya kalau nggak salah ya. 240 orang berarti kan anak Nabi Adam itu, dan itu mencar-mencar guys. Mereka bikin ini bahasa sendiri-sendiri. Nah, ilmu yang mempelajari pemisahan bahasa itu glottokronologi, leksiko-statistical. Cari nanti. Alright. Glottokronologi, leksiko-statistical itu saya pernah ngejelasin di TOEFL guys, TOEFL reading. Kebetulan saya nemunya di reading, saya jelasin sampai puyeng saya, ini apa sih ini? Pertama kan nggak langsung ngerti guys. Nah, ilmu pemisahan bahasa. Sebenarnya kalau bahasa kita sama Malaysia itu sebenarnya misahnya nggak jauh-jauh banget dibanding kita sama Amerika. Misahnya kejauhan. Waktunya kepanjangan, mungkin ribu-ribuan tahun lalu. Pada asalnya kan bahasa kita satu, Nabi Adam, bahasa Nabi Adam. Misalnya kapan? Nah itu di ilmu itu, glottokronologi itu. Kronologi itu adalah kronologis waktu. Nah, misalnya kapan? Sebenarnya kita itu satu bahasa semuanya. Pada asal semuanya kan manusia cuma satu dulu, gitu guys. Kalau Malaysia sama Indonesia ya paling ratusan tahun aja sih. Paling yang bedanya cuma apa sih Malaysia ini? Pintu kecemasan, exit ya kan, gitu. Kita kan pintu darurat, dia kan bilang kecemasan. Ya, tetap beda, cuman misalnya nggak terlalu jauh. Alright, what is it again? Okay, what is it? Moreover ya. Moreover, yeah. Okay, technological advancements have often catalyzed. Catalyze itu mempercepat ya. Significant societal changes. Changes, right? Okay, moreover, lebih lagi atau selain itu, technological advancement, kemajuan teknologi. Teknologi itu apa guys? Nanti dikira teknologi adalah komputer, teknologi adalah HP. Bukan, teknologi itu alat yang memudahkan manusia. Itu arti dari teknologi. Wah, umpamanya roda, itu teknologi guys. Ban itu teknologi. Pokoknya apapun yang memudahkan manusia disebut teknologi. Nggak harus komputer ya. Nanti dipikir teknologi, komputer pasti. Yeah. Technological advancement, selain itu kemajuan teknologi have often catalyzed, seringkali menjadi catalyze. Catalyze itu pemicu atau pemercepat gitu ya, biar cepat gitu ya. Ya kayak domba di apa namanya, biar apa, keledai dikasih wortel depannya itu namanya katalisator buat dia biar lari cepat gitu ya. Katalis. Sama kayak bedak ini gunanya untuk apa? Kalau teman-teman mikirnya kelamaan, kan langsung cepet. Ini katalis juga ini ya. Pemicu, pemercepat. Catalyze significant societal change, menjadi pemicu perubahan sosial yang signifikan, right?
Oke, lanjut lagi. The Renaissance, ya, abad pencerahan ini, for instance, marks a profound awakening in the arts and science. Awakening in the arts and science, reshaping European civilization. Civilization. Oke, yang belum dapat materinya nanti dulu ya guys ya. Habisin sebuah dulu. Lihat bahasa Inggrisnya dulu aja. Bagus itu untuk tantangan. The Renaissance itu abad pencerahan guys. Kenapa disebut abad pencerahan? Karena teknologi itu banyak muncul di pas itu. You know Johannes Gutenberg yang bikin alat cetak buku. Dulu belum ada buku sebelum adanya Johannes bikin itu alat cetak itu. Belum ada lahirnya Leonardo da Vinci yang bikin Mona Lisa juga di abad Renaissance. Galileo Galilei yang musuhan sama gereja Roma itu, dia bilang pusat tata surya adalah matahari. Bener ya, matahari ya. Kalau gereja Roma bilangnya kan dari bumi ya. Pusat tata surya itu munculnya di abad-abad ini Renaissance. Makanya abad pencerahan, banyak orang-orang pintar yang bermunculan. Sama aja dengan Silicon Valley-nya lah, zaman-zaman Silicon Valley-nya di masa lalu ya. Ya, abad pencerahan ya. Abad kuno, abad pertengahan, abad pencerahan, abad abad pencerahan itu nggak langsung romantis. Klasik dulu, baru barok itu ngomongin tentang bangunan, baru abad romantis, orang-orang meromantisasi keberadaan Tuhan. Nah, itu panjang itu ceritanya guys. Itulah munculnya film-film di situ guys. Kenapa di abad sebentar 1 menit aja, setengah menit. Kenapa disebut abad romantis? Karena orang-orangnya pada meromantisasi keberadaan Tuhan. Mereka nggak bisa menalar Tuhan itu di mana sih? Orang-orang butuh Tuhan tapi nggak bisa. Ya udah, orang-orang butuh Tuhan tapi nggak bisa ngelihat gitu. Pengennya ngelihat. Ya udah, saya aja jadi Tuhan. Caranya gimana kita bisa jadi Tuhan guys? Ya kamu nulis buku aja, nulis buku. Saya menceritakan tentang seorang wanita bernama Ani. Nah, pokoknya Mr. Alam menulis tentang Ani. Tuhannya karakter di buku itu siapa? Iya. Orang bikin film, Tuhannya karakter di film itu siapa? Iya, yang bikin, gitu ya. Tuhan kan mencipta, maksudnya arti dari Tuhan kan pencipta, sang pencipta. Kita juga bisa, makanya munculnya lagu segala macam. Lagu mah udah dari dulu. Munculnya film-film itu di situ guys. Di drama-drama teater itu di abad romantis, baru abad modern. Okay, what is it again? Alright, Renaissance misalnya menandai kebangkitan mendalam dalam seni dan sains, ya, membentuk kembali peradaban Eropa, dibentuk kembali berarti dibagusin lagi ya. Okay, as cultures interacted through trade and exploration, they exchange ideas and then customs and innovations. Okay, as culture interacted through trades, apa guys? Ketika budaya berinteraksi melalui perdagangan dan eksplorasi, kayak Columbus ke Amerika itu, dia mengeksplorasi Amerika gitu. Juga dari perdagangan, kalau kita berdagang sama orang Jepang, kita bisa tahu budaya dia ya. Budaya adalah guys tadi cara hidup ya, cara hidup menyeluruh. Budaya Jepang, saya bisa belajar sambil berdagang, saya bisa belajar tentang budaya dia itu ya. Terus mereka saling bertukar ide, they exchange idea, saling ngobrol ya kan. Custom itu sir, apa bedanya adat sama tradisi? Tradisi kan kebiasaan turun temurun ya kan? Kalau budaya apa? Biar nggak lupa guys, saya ulang. Budaya cara hidup menyeluruh. Oke, tradisi kebiasaan turun temurun. Oke, kalau adat itu kebiasaan tok saja. Kebiasaan aja, adat itu. Oh, sekarang main kartu kita adatnya begini, tapi belum tentu dia turun temurun. Sekarang kalau mau nikah sama suku kami, orang tempat kami harus begini. Kalau dia turun temurun berarti tradisi. Kalau masih di era itu aja, itu masih adat. Ya, adatnya begini. Udah tradisi, berarti udah turun temurun. Ya. Customs, bahasa Inggrisnya adat, what is it guys? Customs, right? And innovation, dan juga inovasi. Oke, alright. Masih banyak ya. This intercultural exchange, has enriched human experience, fostering diversity. Kalau tulisannya diverse guys, bacanya diverse memang. Tapi kalau diversity ada city-nya, diversity, bukan diversity, keberagaman juga ya, and understanding dan pemahaman.
right? This intercultural, cultural kan budaya, inter itu maksudnya antar guys, ya interpersonal ya antar manusia, kalau intercultural ya antar budaya, exchange pertukaran berarti ya, pertukaran antar budaya has enriched, what is it? Sudah memperkaya human experience, memperkaya pengalaman manusia. Jadi kalau budaya bertukar, pengalaman kita bisa kaya. Makanya banyak orang tua yang nyaranin anaknya, udah nak kamu traveling ya, kamu harus tahu dunia. Segala banyak kayak gitu guys. Ya kalau ada duitnya ya. Oke, fostering diversity, mendorong keragaman, keberagaman, and understanding dan juga pemahaman. Oke. In contemporary times, globalization. Okay, globalization challenges. Apa sih ini? Traditional culture boundaries. Oh, sebentar gini, globalization. Kata kerjanya challenges. Bingung. Traditional cultural boundaries. And then creating a dynamic interplay. Inter bisa dibaca inner bisa juga guys ya, and ketemu T kalau American style ya inner gitu, interplay of influences. Right. So, okay. Di zaman kontemporer sekarang ini guys, zaman masa kini lah ini ya. Globalisasi challenges. Globalisasi adalah ini ya, saling terbuka ya, nggak tertutup lagi. Kita mau ke Jepang gampang, orang Jepang mau ke sini gampang, kita mau jualan apa di Jepang bisa, orang Jepang jualan ke kita gampang. Amerika, umpamanya HP kalian ini dari mana? Dari Amerika kan, iPhone segala macam kan. Nah itu berglobalisasi, namanya aman lah. Globalization menantang apa? Menantang batasan budaya tradisional. Batasan-batasannya ya. Oh pakai ini nggak apa-apa, pakai koko, pakai celana Levi's nggak apa-apa. Ini menantang juga. Harusnya kan pakai sarung ya. Menciptakan interaksi. Nah di sini guys. Dia pakai interplay sama interaction itu beda ya. Interaction itu komunikasi antara dua orang, interaksi antara kita, ini interaksi namanya. Kalau interplay hubungan timbal balik. Ya berarti lebih dalam dari interaction. Timbal balik ya ulang tahun, misalnya Ahmad ulang tahun kita rayain, nanti kebalikannya ada ulang tahun kita rayain, nanti gantian gitu. Interplay, hubungan saling timbal balik ya. Lebih dari interaction berarti ya. Creating a dynamic interplay, menciptakan interaksi dinamis. Dinamis itu berubah-ubah, tidak tetap ya, dari pengaruh-pengaruhnya, pengaruh-pengaruh budaya tadi. Dikit lagi. Ultimately, the history of culture and civilization serves as a testament. Serves as, kan ada service s gitu ya, gitu. Serve ada es-nya itu dibaca z, serves. Ketemu S berarti serves as, itu langsung serves as a testament to human ingenuity and resilience. Kecerdikan. Ultimately pada akhirnya di history of culture, sejarah budaya dan peradaban tadi, serves as a testament, berfungsi sebagai testament, bukti ya guys, sebagai bukti. Kalau buktinya untuk bukti kayak Al-Quran, kayak Injil, segala macam itu bisa disebut testaments. Kalau umpamanya kepolisian itu mereka nyebutnya proof. This is the proof. Kalau kamu ini mencelakai dia, ini proofnya, ya kan? Proofnya ini bisa berupa omongan, bisa berupa ya saksi segala macam. Nah kalau barang bukti itu disebut evidence. Kalau testament mah luas, bisa bukti macam-macam ya. Sebagai bukti to human ingenuity ini guys, cerdik, bisa mencari solusi. Cerdik itu adalah bisa nyari solusi, meskipun nggak smart ya, nggak clever, tapi dia ingenuity berarti bisa nyari solusi, nalarnya bagus. Kalau pinter biasa, gampang nyerap ilmu, itu smart namanya. Tapi kalau pengetahuannya luas itu disebut clever. Kalau pengetahuannya kompleks gitu guys, kayak elite global ini, itu brilliance namanya. Brilliant itu paling tinggi, pintar paling tinggi itu brilliance ya, gitu guys. Ingenuity and resilience, ketahanan ya. Pada akhirnya sejarah budaya dan peradaban berfungsi sebagai bukti kecerdikan dan ketahanan manusia. Alright, terakhir, what is it? By studying this history, studying this history, Tori ya, bukan Tori. We gain insights into our shared humanity
humanity, and the complexities of our world. Dengan mempelajari sejarah ini, we gain insights. Gain itu selalu positif ya guys, mendapatkan yang selalu positif. Gain. Karena kalau kata Bill Gates apa? No pain, no gain. Alright, artinya tidak ada rasa sakit, tidak ada yang didapat atau keuntungan yang positif ya. Kalau get itu mendapatkan bisa juga ke ranah negatif. I get the punishment bisa. Bisa nggak I gain the punishment? Nggak bisa. Guys, gain itu hanya untuk yang positif aja. Keuntungan positif. I gain the punishment from my father. Nggak ada. Harus yang positif. Punishment nggak pakai gain. I gain money boleh. Alright, we gain insights. Kita mendapatkan insights, wawasan ya guys ya. Pemahaman into our shared humanity. Ada kata shared berarti bersama gitu aja ya, bareng. Kalau barengnya lebih luas lagi ya common. Shared humanity, kemanusiaan bersama ya, yang sama, and the complexities of our worlds, dan juga kompleksitas kerumitan dunia kita. Kompleks itu belum tentu rumit ya, kompleks itu banyak layernya, banyak lapisannya. Seperti yang saya contohin, kayaknya pernah saya contohin perpajakan ya. Kita mikir ngitung pajak itu sulit. Ya bagi orang pajak nggak sulit, cuman kompleks aja. Banyak yang harus di ini dulu, terus di kamu harus ngitungnya dari sini dulu ini. Kompleks, tapi bagi dia nggak sulit ya. Complexity belum tentu ini ya, belum tentu difficult ya. Guys. Oke, jadi artinya adalah dengan mempelajari sejarah ini kita mendapatkan wawasan tentang kemanusiaan kita, kemanusiaan kita yang sama. Kemanusiaan sama maksudnya kita sama-sama manusia guys gitu ya, meskipun sama bangsa penjajah kayak Jerman or Holland ya, sama-sama kita manusia ya. Dan juga kompleksitas dunia kita dapat wawasan tentang kemanusiaan yang sama dan kompleksitas dunia kita. Alright, oke, Q&A samplesnya ini agak puyeng guys ya. Alright, ini Miss Nufus ini yang milih kemarin. Right. Oke, Q&A samplesnya kita praktekin. Yang belum dapat siapa guys? Belum dapat.